Oke, teman-teman, Bapak Ibu, sebelum kita sedikit bahas yang lebih detail tentang prakteknya, saya ingin sedikit membahas tentang kenapa sih kita perlu melakukan melakukannya, ya. Kenapa kita perlu pakai digital marketing? Kalau nggak perlu kan ngapain juga kita pelajarin terus repot-repot terus kenapa kita lakukan gitu ya? Kalau nggak ada effortnya lebih besar mungkin atau lebih belajarnya lebih memakan energi, kenapa juga gitu ya? Nah, ini alasannya. Pertama, modal dan risikonya minim, bahkan teman-teman bisa memanfaatkan sosial medianya di awal, artinya gratis gitu ya, nggak perlu keluar modal, nggak perlu budget iklan. Kalaupun mau dengan beriklan, ya bisa dengan besaran atau budget iklan yang minimal dulu gitu ya. Dengan 2 juta, dengan 20.000 sehari pun iklan saya itu sudah bisa dilihat lebih kurang 1.000 sampai 3.000 orang gitu ya. Kalau dengan cara beriklan ya di sosial media. Kemudian kita tahu kalau dengan online orang bisa akses terus 24 jam sehari informasi promosi yang kita sampaikan, nggak harus ada open hour, office hour. Maaf, sebentar ya. Oke. Nah, kemudian juga dari sisi jangkauan ini luas, bisa seluruh Indonesia, nggak terbatas, gitu ya. Beda kalau teman-teman buka toko, buka warung, lapak di kaki lima, gitu ya, atau punya eh, toko di di mall, di pasar, gitu kan. Marketnya ya orang yang datang ke sekitar situ aja, gitu ya. Dari orang dari luar kota, dari jauh kan nggak mungkin, gitu ya. Atau ya kebetulan mungkin ada orang dari luar kota, misalnya ke Jakarta nih main, wah sekalian ke Tanah Abang gitu kan misalnya bisa jadi gitu, tapi secara umum pasti jangkauannya terbatas. Nah, kalau kita menggunakan online digital marketing bisa dari seluruh Indonesia. Tadi ya kita lihat ada yang dari Sulawesi, dari Lampung, dari eh, Riau kalau nggak salah tadi ada juga gitu ya, yang dari jauh-jauh gitu ya, dari nah, karena apa? Karena sebagian di antara teman-teman melihat iklan kami terus tertarik, terus akhirnya hadir di sini gitu ya. Nah, itu jadi kekuatan dari digital marketing itu jangkauannya nggak terbatas. Nah, yang penting juga behavior atau kebiasaan dari masyarakat kita yang sudah ya dunia online itu bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Orang e-commerce, transaksi online itu udah bukan suatu hal yang aneh lagi. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah-daerah yang internetnya sudah bagus, itu sekarang udah nggak ada jauh beda dengan orang-orang di kota gitu ya. Informasinya masuk sama gitu. Seperti itu dan kebiasaan atau behaviornya dalam transaksi di dunia digital juga udah bukan satu hal yang aneh lagi. Jadi memungkinkan bahkan bisnis atau bisnis travel seperti umroh ini juga bisa dilaksanakan, dipasarkan melalui dunia online atau digital, gitu ya. Nah, karena cara orang bekerja, cari duit, belajar gitu ya, ini memang udah switching ya, udah berubah sama sekali gitu ya. Teman-teman mungkin sekarang banyak lihat ya, para influencer, para konten kreator yang duitnya gede-gede gitu ya, dolar bahkan itu karena mereka bisa beradaptasi dengan dunia online. Nah, hal-hal apa aja yang perlu teman-teman perlu siapkan ya? Di sini saya catat ada 4 minimal ya. Pertama, sebagai wadahnya teman-teman harus punya websitenya. Nah, tapi sekali lagi nggak harus teman-teman di awal langsung siapin website khusus untuk promosi umrohnya gitu ya. Tapi bisa manfaatin di sosial media, apalagi kita di Abdu udah kita sediakan ya, baik portal maupun website mandiri ya, bahkan 10 buah website kita siapin untuk teman-teman bisa memanfaatkan untuk berpromosi di dunia digital gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman perlu konten gitu ya. Nah, tadi saya sempat singgung ya, konten-konten kreator itu kenapa mereka banyak duit, karena mereka berhasil membuat konten yang sesuai dengan keinginan market gitu ya. Jadi konten-konten yang bagus, konten yang berkualitas, yang memang sesuai dengan keinginan pasar itu sangat diperlukan di dunia digital karena nggak bisa ketemu langsung nih, nggak bisa ngobrol langsung, nggak bisa melihat fisiknya. Misalnya, oh biar nggak lari nih calon jamaahnya dipegangin, terus kita cerita, kita promosi gitu kan, nggak bisa seperti itu. Yang bisa mengikat audiens adalah konten gitu ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman jangan khawatir, di Abdu kita sudah siapkan konten-kontennya ya. Ini saya mau tunjukkan, ini konten-kontennya bisa langsung teman-teman download juga gitu ya.
teman-teman pakai untuk posting-posting di sosial medianya masing-masing. Sebentar, nah ini ya ada beberapa channel di Telegram. Nah, ada konten-konten untuk iklan gitu ya, banner-bannernya untuk di SEO atau untuk di iklan sosial media. Ya, ada video-videonya. Ini banyak sekali, ada ratusan yang teman-teman bisa langsung pakai gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, Pak, saya nggak bisa bikin banner boro-boro gitu kan. Nggak ngerti cara bikin video, nggak apa-apa. Ini udah kita siapin gitu ya. Kita teman-teman tinggal bisa langsung pakai. Kemudian ada lagi nih konten-konten kumpulan konten ini berupa dokumentasi ya perjalanan ya, kemudian testimoni ya dari jamaah-jamaah kita yang ini banyak sekali nih. Banyak sekali, ada ratusan jumlahnya, teman-teman bisa langsung pakai. Kemudian eh, nah ini udah kita siapin nih flyer-flyernya ya, program-program apa aja yang kita jual, yang kita siapin untuk jamaah-jamaah kita, ini udah ada di sini. Tinggal teman-teman download, teman-teman share ya, nanti dengan teknik-teknik tertentu. Kalau yang sosial media yang apa gratisan ada teknik caranya biar nggak apa biar mendapatkan perhatian ya. Biar bahkan bisa viral gitu ya konten-kontennya. Oke. Jadi konten medianya sudah ada ya. Saya yakin pasti teman-teman semua punya media sosial ya kan? Facebook atau Instagram minimal. Karena kalau nggak mungkin bisa lihat iklan kami bisa sampai ke sini gitu ya. Kemudian kontennya udah kita siapin juga. Yang ketiga adalah teman-teman produknya udah kita siapin juga. Produknya apa? Umroh, haji, paket umroh, paket haji, paket perjalanannya, ya, travelnya. Jadi ini adalah produk atau layanan yang sampai akhir zaman ya, sampai akhir zaman nggak ada apa, nggak ada musim-musimnya gitu ya. Kan ada tuh eh, eh, lagi hype nih produk A, nanti habis itu turun, hilang gitu kan, diganti produk lain. Kalau kita ini hype terus, laku terus gitu ya sepanjang zaman. Jadi udah ideal banget untuk di dunia digital. Apalagi umroh sama haji ini adalah kalau dunia digital itu ada dua jenis produk ya. Produk yang cocoknya ditawar-tawarkan ya. Kalau yang tawar-tawarkan itu berarti mainnya di sosial media, ditawar-tawarin karena sosial media itu bisa ada corongnya, ada bisa teriak-teriak gitu ya, ada bisa videonya, ada copywritingnya segala macam ya, dilihat atau disebar oleh platform biar ditampilkan ke seluruh audiens yang kita punya, yang kita berteman atau followernya, atau kalau dengan iklan bahkan ditampilkan sesuai target yang gini. Itu ditawar-tawarkan. Kalau misalnya kita analogikan di dunia offline, tukang bakso keliling tuh. Ya, dia tukang bakso keliling ke komplek gitu ya. Bakso, 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 tek, 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 tek. Terus ada orang yang, wah, tadinya nggak ada niat mau beli bakso, karena lagi mager di rumah, tapi kebetulan lewat dia beli, gitu ya. Nah, terus ada juga produk yang cocoknya untuk dicari, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat dicari itu rata-rata ya produk-produk atau jasa ya, bukan apa jasa yang mereka akan nyari nih jasa kuras kuras apa eh, jasa pembersih toren. Orang akan nyari di Google tuh, gitu ya. Jasa tukang, ya, jasa apa gitu kan, atau produk-produk yang memang cocoknya untuk dicari. Nah, kita cocok untuk dua-duanya, cocok untuk ditawar-tawarin, diiklanin, tapi juga banyak yang nyari, gitu ya. Jadi misalnya ada yang lagi pengen berangkat umroh nih akhir tahun, umroh liburan, gitu ya, karena liburan anak-anaknya di pesantren, liburnya kita itu, jadi dicocokin waktunya. Nah, mereka cari tuh paket umroh Desember gitu ya, paket umroh liburan. Nah, jadi nanti kita main di keyword-keyword yang perkiraan akan banyak dicari orang gitu ya. Nah, jadi ini kita udah ideal banget lah produk kita ini ya, jasa kita, jasa pelayanan atau travel umroh haji gitu ya. Nah, yang keempat adalah yang teman-teman perlu mastering di sini adalah bagaimana caranya mendatangkan traffic gitu ya. Seperti saya bilang tadi, ada traffic gratisan ya. Di sini kita artinya bermain di sosial media atau di media penyebar konten kayak TikTok gitu ya. Artinya teman-teman harus rajin ya, rajin konsisten posting, rajin interaksi agar apa? Agar postingan kita viral, banyak yang lihat gitu ya, banyak yang komen, banyak yang share.
banyak yang nge-like gitu ya. Nah, itu artinya viral gitu ya. Artinya kalau banyak orang yang lihat, potensi untuk mendapatkan traffic itu besar ya. Kalau trafficnya besar, artinya potensi mendapatkan calon jamaah atau prospek juga besar gitu ya. Nanti tinggal keahliannya untuk follow up, mengarahkan dari orang yang tadinya sudah tertarik agar bisa closing, jadi berangkat beneran sama kita gitu ya. Nah, yang kedua adalah traffic gratisan juga adalah SEO ya. Jadi website yang kita optimasi dengan teknik SEO, Search Engine Optimization gitu ya. Mesin pencarinya itu apa? Mesin pencari digital tentunya, yaitu yang paling banyak dikenal dan dipakai saat ini adalah Google gitu ya. Banyak sih yang lain, ada Bing, ada Yahoo, ada macam-macam gitu ya. Tapi yang paling banyak sampai saat ini yang terkenal ya Google ini gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita mengoptimasi kata kunci gitu ya, mengoptimasi konten ya yang menarik di mata Google gitu ya. Agar apa? Agar diindeks oleh Google, agar pada saat orang mencari di pencarian Google, data kita itu atau website kita itu dimunculkan oleh Google. Nah, itu ada tekniknya, ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti sesuai keinginan Google agar iklan kita, postingan kita itu muncul di pencarian, gitu ya. Nah, nanti kita bahas atau sekarang deh langsung kita bahas ya. Tadi teman-teman eh, sudah oke, sudah pada bikin akun belum tadi di Biolink? Ya, kalau belum ini boleh lihat dulu nanti prakteknya sambil lihat rekaman ini ya. Jadi ini saya sudah share juga tadi di grup ya. Seharusnya teman-teman juga udah lihat. Ini saya share lagi di kolom chat ya linknya. Oke, ini linknya. Wah, oke, ya. Kok tadi ke direct message ya? Oke, nah ini linknya abdu.biz/register. Nah, kalau teman-teman sudah sampai sini, sampai sini teman-teman tinggal isi namanya ya. Oke, saya contohin ya. Isi namanya, eh, nama masing-masing, terus username. Username-nya bebas gitu ya. Misalnya saya isi aja nih CTR gitu ya. Nah, terus passwordnya gitu ya. Bebas passwordnya. Terus konfirmasi, kemudian pilih provinsinya mana, terus kotanya mana, Depok, Jawa Barat, oke, terus alamat emailnya untuk memasukkan, kemudian nomor telepon, nomor HP, nomor WA, ya, nomor WA, oke, kemudian jangan lupa captcha-nya diisi, ya, YSDKDK. Oke, kalau sudah itu tinggal klik register. Nah, nanti diarahkan ke nomor admin, ya, langsung kirim aja. Ini nanti berisi berisi data loginnya gitu ya, link loginnya, user user sama passwordnya. Ini dikirim aja langsung ya, dikirim. Layarnya masih sama, Pak, kayak tadi. Oh, belum Belum berubah ya? berubah. Belum. Dari tadi dong. Iya, masih website dengan CEO itu. Oke, sebentar. Saya rasanya udah pakai screen tadi ya. Oke, saya ulang lagi ya. Nah, tadi saya sampai situ tuh, Pak. Cuma tadi dari laptop sih. Ya, Saya udah langsung ngisi tadi, send. udah ngisi data.
langsung send aja nggak apa-apa. Yang penting kan teman-teman nanti perlu ininya nih, perlu login adminnya nih. Nah, linknya ini yang penting. Karena kan nanti lupa tuh, kalau nggak di save di WA nanti lupa. Ya kan, kalau admin sama password mungkin teman-teman username sama password mungkin teman-teman bisa ingat. Oke, jadi link registernya adalah abdu.biz slash register gitu ya. Tinggal diisi nama. Ini bisa nggak ya diulang-ulang ya? Oke, nama yang lainnya aja deh. Oke, username tadi CTR2 lah. Oke ya, terus passwordnya, kemudian konfirmasi, kemudian domisilinya di mana. Oke, kemudian alamat email ya. Oke, kemudian captcha-nya jangan sampai salah. 4 Jakarta 24Z7. Oke, langsung klik register, nanti diarahkan ke WA. WA-nya langsung di-send aja. Nah, gitu ya. Terus, mana sih? Kalau di kalau desktop harus aktif ininya apa ya? Web desktopnya ya. Oke, ini nggak tahu nih kenapa nih. A- eh, Intinya teman-teman langsung send, jadi nanti tersimpan di WA apa namanya data loginnya gitu ya. Nah nanti untuk login teman-teman kalau sudah kirim WA ini kan nanti biru ya langsung diklik bisa kan? Karena ini belum saya copy ya nanti. Nah ini tinggal dipaste di browser. Nah oke ya. Jadi ini uh, abdu.biz/panelku, K-nya huruf besar. Nah, setelah itu tinggal CTR2 tadi ya. Terus passwordnya. Terus login. Nah, oke, nah ini teman-teman udah berhasil bikin akun ya. Jadi akun Bioling Abduhnya, yang mana nanti kelebihan dari Bioling kita ini bisa pertama fitur-fiturnya banyak gitu ya. Ada URL shortener kayak Bitly, ada custom HTML page. Nanti kalau mau bikin landing page gitu ya. Terus bisa didaftarkan di Google, artinya bisa dioptimasi secara SEO gitu ya. Nah, kalau sudah sampai sini, teman-teman, yang pertama perlu lakukan adalah profile infonya diisi, gitu ya. Karena kalau misalnya belum diisi, nanti akan error, gitu ya, 404, gitu ya. Karena gini, misalnya ini berarti linknya tadi chat username nanti menjadi subdomain, gitu ya. Dot abdu dot biz. Nah, ini akan tampil seperti ini. Karena apa? Karena eh, profil infonya belum diisi gitu ya. Nah, profil infonya apa aja? Pertama namanya gitu ya. Misalnya saya isi di sini Abdul Warrior. Oke, terus deskripsi singkat, agen travel umroh Tanur. Oke, terus ini saya kosongkan dulu. Oke, kemudian misalnya ada foto kita ambil gambarnya. Misalnya saya pakai hmm, gambar ini aja deh. Oke.
Nah, kemudian kalau misalnya ada pixel Facebooknya juga bisa disimpan di sini. Kalau teman yang beriklan, nah habis itu disubmit, tuh ya. Nah, kalau sudah, ini tadi 404 kan, error. Nah, ini kalau kita refresh, nah, tampil ya. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini apa aja yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Kita kita bisa banyak fiturnya. Pertama, kita bisa isi fanpage button bio-nya gitu ya. Jadi BioLink ini istilahnya mother of digital gitu ya. Jadi semua aset digital kita bisa kita simpan di sini ya. Mulai dari Facebook, Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya gitu ya. Kalau ada landing page-nya ada websitenya taruh di sini gitu ya. Nah misalnya ini kita WhatsApp-nya juga bisa diisi. Misalnya kita isi yang Facebook nih. Nah tinggal teman-teman ambil Facebook-nya di sini, linknya. Gitu ya. Sebentar saya ambil Facebooknya, Facebook saya. Ini ambil di profilnya ya, ambil link di profilnya. Saya nggak dapat linknya, Pak. Maksudnya, Dia udah ngirim semua ngisi data gitu kan. mm-mm. Kalau nggak dapat linknya itu aja, abdu.biz/panelku. Panelkunya huruf K-nya bukan Oh, besar. iya ya. Nih, ini ya, ambil linknya. Oke, kemudian tinggal di kopas di sini. Terus kita kasih warna Facebook itu apa biru ya. Oke, biru. Terus kita submit. Oke, kalau sudah disubmit, teman-teman kita refresh ini. Nah, nanti muncul button Facebooknya di sini. Sama nanti YouTube juga bisa, WA juga bisa gitu di situ ya. Dan banyak lagi semua aset digital kita bisa ditampilkan di situ. Nah, ini nanti seterusnya bisa diisi sendiri. Yang selanjutnya yang akan saya contohkan adalah kita bikin yang namanya produk BioLink. Nah, nah di sini kita bisa promosi produk kita, jasa kita gitu ya. Kita klik di sini tambah produk gitu ya. Terus masukin judulnya, misalnya kita mau jualan haji misalnya ya. Haji tanpa antri. Haji tanpa antri. Eh apa? Haji Dakhili ya. Misalnya ini judulnya ya, ini keywordnya ya. Atau kita tambahin biar lebih eh, di Depok 2025 ya. Jadi keywordnya long tail, jadi keyword buying atau biar lebih bagus harga. Biasanya orang nanya search itu nanya harga, nyari harga dulu gitu ya. Nah, ini judulnya. Terus kita mau isi di sini deskripsinya kan. Nah, di deskripsi ini kalau misalnya saya bikin sendiri lama gitu ya, perlu mikir dulu. Saya coba minta bantuan kepada ChatGPT. ChatGPT.com ini free ya, teman-teman bisa pakai juga. Tinggal klik chatgpt.com. Terus saya bikin percakapan baru. Oke, di sini ya saya masukin judulnya. Terus saya tinggal minta, halo, saya namain ChatG nih, ChatGPT-nya. Tolong
buatkan eh, artikel SEO. Nah, ini penting disampaikan artikel SEO karena dia ngerti. Kalau SEO itu harus ada apanya, ada satu, ada duanya, ada yang ditebelin, ada yang apa kayak balet gitu ya. Jadi itu kaidah SEO-nya dengan judul atau dengan keyword sebagai berikut. Ya, buatkan maksimal, jangan terlalu panjang, 500 kata. Kemudian yang mengandung keyword dibuat tebal. Oke. Nah, ini kita nanti tinggal copy, paste eh, hasil dari artikel yang sudah dibuatin oleh ChatGPT ini gitu ya. Oke. Oke, anggaplah udah bagus, kita copy. Nanti sebenarnya dicek lagi gitu ya, kira-kira cocok atau enggak. Tapi anggaplah ini udah oke. Ya, kita salin. Jadi teman-teman tinggal kita paste di sini. Oke, ini udah H3 ya. Oh, H3 kita jadiin H2 deh. Biar lebih besar judulnya. Oke, udah ada numberingnya, udah ada yang cetak tebal dari keyword-keyword. Oke, sudah. Terus kita submit. Oke, nanti hasilnya gimana? Nah, hasilnya seperti ini, gitu ya. Tadi lupa nggak nambahin gambar ya. Nggak apa-apa, kita nanti bisa edit ya. Kita tambahin gambar atau bisa juga tambahin apa namanya, eh, tambahin table gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan SEO biar lebih unik. Bisa tambahin tambahin tabel, tambahin daftar harga, hmm, konten SEO, gambarnya mana? Oke, nah, hmm. Oke, kita refresh. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa posting eh, maksimal 20 produk gitu ya. Untuk buttonnya sama bisa 20 button ya. Nanti ada landing page bisa dimasukin, ada macam-macam bisa dipakai gitu ya. Nah, kelebihannya apa di sini kalau di eh, apa? Kalau di SEO, sorry, maaf ya teman-teman. Billing-billing lain nggak bisa di SEO-in tuh, nggak bisa didaftarin di Google. Kalau di kita bisa gitu ya. Nanti kita daftarin ini linknya ke Google. Caranya kemana? Nanti caranya kita daftar di Google Search Console. Tapi sebelumnya kita harus daftarkan dulu eh, apa namanya ini ya kita daftarin dulu ini subdomainnya. Jadi subdomainnya ctrabdu.biz ya kita daftarin dulu. Ini masuknya kalau teman-teman bingung nanti search aja di Google, Google Search Console. Nah, tinggal nanti di sign in di sini. Nah, ini ya. Oke, nah nanti link yang tadi subdomainnya ctr2.abdu.biz lengkap dengan https slash titik dua dan double slashnya di awalan URL.
atau prefix ya kalau pakai bahasa Inggris. Terus kita klik lanjutkan. Nah, nanti teman-teman pilih yang tag HTML ya, jangan yang file HTML. Tag HTML ini ya nanti kita copy tag HTML-nya, scriptnya. Nah, tadi kan ada eh, di profilnya ya, di profilnya ada yang namanya Google Verification. Nah, verification-nya kita paste di sini. Di Google Verification-nya kita paste. Terus kita submit. Nah, kalau sudah, kita submit lagi ke verifikasi lagi ke Google Console-nya ya. Kita klik verifikasi. Nanti kalau berhasil dia connect hijau. Nah, berhasil ya. Tinggal kita masuk ke propertinya. Nah, caranya kita untuk daftarin ke Google atau indexing gitu ya. Artinya kita mendaftarkan postingan yang kita bikin di Biolink tadi ke Google biar apa? Biar terindeks, biar Google-nya mendaftarkan atau memasukkan data kita ke dalam database-nya Google. Sehingga pada saat orang mencari dengan keyword yang kita target bisa ketemu. Nah, ini kita masuk ke inspeksi URL, kita paste linknya ke sini, gitu ya. Nah, nanti kita enter. Nah, kemudian kita bisa klik URL ke sini atau langsung kita klik minta pengindeksan, gitu ya. Boleh. Oke, ini adalah proses indexing atau proses pendaftaran ya, ngundang robot Google datang ke postingan kita yang sudah baru kita posting gitu ya. Nah, oke, sudah berarti ini ke indeks. Nanti biasanya nggak lebih dari 24 jam akan terindeks gitu ya. Jadi perlu waktu untuk bisa terindeks atau terdaftar di Google Verification. Nah, nanti kalau misalnya sudah terdaftar, pada saat orang klik dengan keyword ini, nanti bisa potensi muncul postingan kita gitu ya. Nah, karena ini baru baru posting, otomatis pasti belum terdaftar. Kita coba cek yang sudah terdaftar di ya cara ceknya tadi saya ketik site titik dua abdu.biz. Nah, ini eh, Biolink ini lumayan baru ya, mungkin baru beberapa minggu. Lumayan nih, udah 38 yang terindeks gitu ya, yang tersimpan di database. eh, Misalnya dari database Google gitu ya. Kalau sudah tersimpan database Google, pada saat kita cari di Google pencarian, ya misalnya ini ya yang sudah terindeks, kita cari ini di Google sekarang. Nah, ini bisa muncul di pencarian Google. Nah, jadi ini adalah prosesnya gimana caranya sebanyak mungkin postingan kita, promosi kita ya bisa muncul di pencarian Google gitu ya. Nah, ini linknya nanti ada nomor kontak kita kita save di ini nanti ada nomor WA ya di tombol-tombol ininya. Nah, ada Facebook profile, ada WA, ada landing page, ada semuanya. Itu nanti akan berpotensi mendatangkan traffic ke kita, gitu ya, mendatangkan calon jamaah atau mendatangkan calon tim yang bisa kita bangun bersama-sama bisnis travel umrohnya. Oke, banyak sebenarnya fitur-fitur lain ya, kayak misalnya custom HTML page ini. Ini bisa kita pakai untuk bikin landing page nih. Dengan bantuan sekali lagi, saya contohin sekali lagi ya. Oke, nah misalnya ini saya sekarang minta bikinin landing page gitu ya. Tolong buatkan halaman penawaran atau landing page untuk umroh Anur program Easy Umroh. Buatkan
Nah, jadi ini kita tinggal perintah-perintah aja nih. Nuansa hijau. Oke, kira-kira dibuatin seperti apa gitu ya. Dibikinin skripnya ya, nggak perlu capek-capek ngoding sendiri. Ya, nanti kita perlu gambar ya, saya ambil dulu gambarnya. Nah, kita ambil gambar ini aja deh. Oke, teman-teman, cukup panjang. Izin Pak Edil, ini materinya sambil nanti di-share nggak ya Pak? Direkam nggak ya? Direkam, direkam. Nanti kita share di YouTube ya. Oke, Oke, tolong masukkan gambar berikut untuk eh, di awal landing page. Nah, kita masukin ininya. Oke, kita minta lagi bikinin. Nah, ini sementara dia bikin, kita coba lihat hasil yang dibikinin seperti apa sih. Gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke tadi ke custom page ya. Ini ya di custom HTML page. Ini kita tambah custom page. Ya, kita masukin scriptnya di sini. Terus kita kasih judul, misalnya ini eh, landing page easy untuk ya. Terus kita submit. Hmm. Oke, udah disubmit. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini halamannya, gitu ya. Nah, nanti pelan-pelan kita tambahin gambar, kita tambah nomor kontaknya, gitu kan. Terus kita kasih copywritingnya, gitu ya. Dia udah bikin strukturnya nih, udah enak, gitu ya. Nanti teman-teman tinggal se apa? Tinggal misalnya ini ya. Misalnya ini tinggal apa? Di-share ke seluruh sosial medianya atau dipakai untuk iklan, gitu ya. Ya, coba kita lihat tadi yang sudah saya selipin gambar, udah jadi belum? Nah, gitu ya, nanti pelan-pelan dirapiin. Oh, saya maunya eh, ada galeri gitu ya, misalnya nanti tinggal di perintah aja. Ada galerinya, nanti kita tambahin galeri gitu ya. Ini kita coba kita edit. Oke, kita ganti dengan script yang baru yang sudah ada gambarnya. Ctrl A, Ctrl V. Terus kita submit. Oke, berhasil. Kalau sudah, coba kita refresh. Oh, gambarnya terlalu besar, ya. Gambarnya terlalu besar. Nanti tinggal kita perintah. Hmm. Oke, kita bilang aja. eh, Maaf, gambarnya terlalu besar. Nah, maksudnya gambarnya cukup di eh, di paling atas
tapi menyesuaikan dengan halaman. Nah, kira-kira paham nggak dia? Kalau nggak paham ya kita kasih perintah lagi sampai sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, jadi ini fitur-fitur yang ada di BioLink Abdu ya, abdu.biz ini teman-teman bisa bikin banyak. Ini sama batasnya juga 20, eh, postingannya juga 20 teman-teman bikin. Terus kalau teman-teman pengen lebih banyak ya sampai 500 itu teman-teman bisa gunakan atau pakai domain sendiri gitu ya. Nanti diintegrasi itu bisa sampai 500 nanti jatahnya. Nah, ini salah satu fitur yang kami bagikan ya kepada teman-teman yang hadir pada malam ini. Bisa dipakai, bisa digunakan untuk eh, banyak hal nih ya. Fiturnya banyak tadi ya. Bisa semua semua fitur, semua jasanya dimasukin ke dalam sini. Terus semua link sosial medianya juga boleh dicantumkan ya, mulai dari Facebook, TikTok, Instagram, terus apa lagi? YouTube gitu ya. Nah, bisa dimanfaatin. Oke, ini salah satu eh, kelebihannya adalah kita bisa track kita bisa daftarin di Google ya dalam waktu maksimal 24 jam, kadang belum 24 jam udah bisa terindeks di Google. Dan kemudian bisa kita optimasi dengan teknik-teknik SEO lain yang fiturnya walaupun terbatas ya di sini, tapi udah cukup untuk bisa eh, muncul di pencarian Google. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Oke, ini saya kembali ke ini tampil ya. Jadi ini tadi website SEO, eh, kita juga sediakan ya 10 buah website, ada portal umroh, ada apa lagi ya, ada dongkrak usaha ya, portal-portal yang marketplace lah istilahnya ya. Jadi portal website yang bentuknya portal marketplace, dan itu karena dioptimasi oleh banyak orang, karena digunakan banyak orang, bahkan bisa lebih cepat muncul di Google-nya gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa nanti step by step ya belajarnya, bisa cara optimasinya, nanti ada tahapan-tahapannya mulai dari yang sederhana sampai nanti yang agak sedikit advance gitu ya. Nanti kita akan belajar di Abdu Warrior-nya ini. Jadi fungsi Abdu Warrior ini memang teman-teman untuk membina ya, membangun knowledge atau kemampuan untuk eh, berpromosi di dunia digital ya, digital marketingnya. Oke, sekarang kita masuk ke step selanjutnya adalah traffic yang kalau tadi traffic gratisan atau free traffic, sekarang ada juga yang namanya paid traffic atau traffic berbayar. Nah, kalau di traffic berbayar ini beda dengan sosial media atau SEO tadi yang perlu waktu ya, perlu waktu, perlu effort yang besar di depan. Bahkan kalau sosial media harus konsisten gitu ya, tiap hari posting, membangun interaksi gitu ya, terus bangun personal branding ya, biar dikenal orang sebagai yang ahli, yang tahu tentang umroh, tentang haji, sehingga orang timbul trust gitu ya. Nah, kemudian untuk paid traffic ini teman-teman, karena ini berbayar, kita ya nggak perlu hal yang tadi, nggak perlu posting tiap hari, nggak perlu bangun personal branding, nggak perlu bahkan orang nanya di iklan kita nggak kita jawab pun nggak jadi masalah gitu ya. Kalau males nih ya jawab-jawabin itu karena udah sibuk jawabin yang masuk ke WA gitu kan, nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi beda dengan yang free, yang traffic itu kelebihannya banyak, nggak ada jangkauan ya sorry, jangkauan tak terbatas. Beda dengan yang personal, sorry, yang bergratisan ya, itu
Misalnya di Facebook pertemanan maksimal 5.000. Pada saat teman-teman posting, kalau nggak membangun interaksi yang benar, paling 10% yang ditampilkan oleh Facebook ke apa promosi kita atau postingan kita. Nah, tapi kalau di traffic berbayar, ini seolah-olah kita beli data gitu ya. Facebook, tolong iklan umroh saya ini tampilin ke orang-orang yang usianya 30 sampai 40 tahun, yang mereka pekerjaannya tertentu gitu ya, yang kita target misalnya dokter, pengacara, apa segala macam yang kira-kira kita set mampu untuk bayar gitu kan, untuk bayar paket umrohnya. Nah, tampilkan ke mereka, nanti Facebook dengan database ya, big data yang mereka punya, mereka akan tampilkan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nanti kita keinginan kita itu kita terjemahkan dalam settingan-settingan di iklannya gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar di sini dalam paid traffic ya. Yang paling penting tentu fundamentalnya dulu, mindset beriklannya gitu ya. Karena walaupun mungkin mulai dari budget kecil, tetap aja itu kan uang yang kita punya gitu kan, modal kita. Dengan harapan kita beriklan akan kembali berikut keuntungan yang kita dapat dari hasil iklan kita gitu ya. Jadi mindsetnya juga dibenerin bahwa iklan atau promosi itu tanggung jawabnya sampai mendatangkan traffic, bukan sampai terjadi closing gitu ya. Jadi kalau sampai trafficnya banyak tapi tidak terjadi closing atau tidak terjadi transaksi, konversi ya dari orang yang tertarik sampai akhirnya beli, itu bukan tanggung jawab iklan gitu ya. Beda ininya disiplin ilmunya. Kalau itu follow up, cara-cara follow up, cara-cara teknik closing, nah itu memang perlu pengalaman juga ya, untuk menghadapi objection di dalam orang eh, dalam follow up-nya gitu ya. Nanti banyak yang nawar lah apa segala macam itu ya memang perlu belajar tekniknya, teknik closing namanya, dan perlu ada pengalaman. Nah, kalau dalam hal ini beriklan ya, mendatangkan traffic itu adalah tugasnya ya. Kalau iklannya udah berjalan, budget iklannya udah terpakai, terus trafficnya nggak datang, yang nggak ada yang nanya-nanya ke WA, nah itu baru bermasalah di iklannya. Tapi kalau iklannya sudah jalan, terus pending iklannya, yang datang ke WA banyak gitu ya, yang nanya-nanya banyak, itu udah selesai itu tugasnya iklan gitu ya. Jadi ini salah satu fundamental yang banyak eh, mispersepsi. Orang berpersepsi bahwa kalau gue udah bayar iklan, berarti gue bakal closing nih, dapat dapat closingan gitu ya, dapat keuntungan gitu ya. Jadi itu proses yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kelebihan-kelebihan itu banyak banget ya, bisa bahkan cepat, relatif instan ya. Malam ini saya setting iklan, mungkin besok udah mulai berdatangan leads ya. Leads itu orang-orang yang tertarik, orang yang sudah nanya-nanya di WA kita gitu ya. Nah, tinggal bagaimana cara kita follow up-nya, bagaimana cara kita handling objection-nya, mengarahkan agar melakukan apa-apa yang kita harapkan untuk mereka lakukan, gitu ya. Artinya akan terjadi closing. Gitu. Nah, kalau untuk ini kelebihannya banyak, tapi satu-satunya kelemahannya adalah kita perlu bayar. Jadi itu ya. Jadi teman-teman harus siapin modal iklannya ya, sehari 100.000, sehari 50.000, bebas gitu ya. Karena nanti modal iklan pun kalau iklannya memang nanti sudah melalui fase testing, terus kemudian dapat winning gitu ya. Artinya iklannya yang bagus, yang menghasilkan, itu nanti akan muter tuh biaya iklannya itu. Kita dapat closingan, dapat ujrol, sebagian kita pakai lagi untuk iklan, sebagian untuk kepentingan kita pribadi, terus muter terus sampai terus iklannya akan mendatangkan banyak traffic, banyak lead, banyak calon-calon jamaah yang bisa kita follow up gitu ya. Nah, seperti apa sih Meta Ads atau Facebook Ads itu dulu dikenal bentuknya? Mungkin teman-teman sudah pernah aja juga yang beriklan, ada yang pernah eh, belajar juga mungkin di tempat-tempat lain. Nah, ini kalau kita nanti belajarnya langsung fokus ke umrohnya gitu ya, ke hajinya, cara ngiklan di haji, cara ngiklan untuk datangin traffic umroh gitu ya, bukan ngiklan secara umum gitu ya, karena
iklan toko online ya pasti sangat jauh berbeda gitu ya. Iklan barang yang retail gitu ya, yang harganya 100-200 ribu gitu ya, yang setiap hari bisa closing ya, bisa ngirim paket puluhan bahkan ratusan paket tiap hari, tentu beda dengan karakternya dengan iklan yang harganya untuk orang keluar duit sampai belasan bahkan puluhan juta gitu ya, itu sangat jauh berbeda karakternya. Nah, ini contohnya iklan-iklan saya yang lagi jalan ya, saya lihat ini yang hari ini, saya lihat yang langsung maksimal aja ya. Nah, jadi teman-teman di awal biasanya sebelum saya ngiklan saya testing dulu gitu ya. Ini banyak ya ininya iklannya ya, yang sebagian besar udah dimatiin. Jadi testing dulu, testing apa yang ditesting, kontennya, audiensnya, targetnya gitu ya. Video atau bannernya, copywritingnya itu yang kita tes, mana yang eh, cocok, mana yang pas, mana yang akhirnya disukai audiens sehingga mendatangkan banyak klik, sehingga mendatangkan banyak lead yang ke WA dan seterusnya gitu ya. Nah, proses ini biasanya yang bagi pemula yang banyak akhirnya berguguran gitu ya. Karena di proses ini teman-teman ngeluarin budget iklan terus gitu ya, belum tentu ada yang closing tuh gitu ya. Pada saat titiknya dari beberapa iklan yang dites berhasil, nah baru boleh merasakan closing-closing, merasakan dapat keuntungan gitu ya. Nah, makanya tadi di awal mindsetnya harus benar dulu gitu ya, fundamentalnya kuat dulu, baru deh ngiklan gitu ya. Nah, tapi untungnya teman-teman di Abdu ini sebagian besar, beberapa yang sudah mulai ngiklan eh, eh, tidak melalui proses itu tadi, gitu ya, tidak melalui proses testing. Karena biasanya teman-teman di sini, saya yang testing, saya coba dulu, saya bikin funnel baru, misalnya saya testing dulu. Setelah ada yang winning, yang berhasil, wah ini kontennya ini ya, copywritingnya ini ya, targetingnya ini ya, saya kasih ke teman-teman, mereka iklan, habis itu iklannya langsung bagus gitu. Maksudnya langsung lead-nya murah gitu ya, langsung ada potensi closing juga gitu ya. Nah ini contoh ya, contohnya teman-teman di salah satu akun saya ini ya. Jadi ini karena saya memang sudah lama ya pakai beriklan, ini banyak akun-akunnya. Jadi satu akun iklan itu bisa satu profile atau satu business manager itu bisa banyak akun gitu ya. Nah, setiap akun bisa kita, oh yang ini untuk iklan ini, yang ini untuk iklan itu, ya bisa kita pilih-pilih ya. Nah, ini salah satu iklan ya, mungkin kelihatan nggak ya? Saya gedein dulu deh. Oke, kok nggak mau digedein ya? Hmm, nah, cukup besar ya. Kelihatan ya teman-teman ya, angka-angkanya kegedean juga. Oke, Kelihatan Pak. kelihatan ya. Nah, ini kita summary aja ya, kita summary aja. Ehm, banyak materi iklannya, banyak metriknya yang harus kita pelajari nanti biar biar paham gitu ya. Nah, saya deketin dulu deh biar kelihatannya banyak. Ini yang penting-penting aja saya liatin ya teman-temannya. Eh, contoh iklan ini ya. Ini sudah di jangkauan ya. Jangkauan artinya orang yang lihat. Ini yang lihat udah 1 juta lebih ya, 1 juta. Impresinya udah 2,5 juta. Impresi itu artinya berapa kali dilihat gitu ya. Kalau jangkauan orangnya ya kan satu orang bisa kelihatan lihat iklan kita bisa lebih dari sekali kan, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, impresi itu adalah berapa kali dilihatnya gitu ya. Jadi kalau melihat ini rata-ratanya berarti 1,5 kali nih, sorry 2,5 kali ya. Ada 1.000 sejuta orang tapi dilihatnya 2,5 juta kali, berarti kan ada yang lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian hasil nih. Kebetulan untuk iklan ini saya langsung iklannya ke WA gitu ya. Jadi ini percakapannya dimulai. Nah, jadi orang yang ngeklik ke WA, ngirim ke WA ke saya itu ada 11.200 gitu ya. Nah, kalau dilihat biayanya, biaya per hasil itu harganya 2.400 rata-rata ya.
2.400 kan hariannya tuh nanti suka beda-beda tuh. Hari ini murah, besoknya lagi tahu-tahu melonjak gitu kan. Nah, itu juga salah satu hal yang normal biasa. Jadi ya, salah satu fundamental iklan yang beriklan yang teman-teman juga harus pahami. Jadi nggak kaget-kaget. Wah, ini kok tahu-tahu tadinya 2.000 jadi 4.000 gitu kan. Kaget naik 100% gitu kan. Biasanya akan dibales gitu ya. Ada atribusi, jendela atribusi biasanya dalam sepekan. Ya, Facebook dalam sepekan. Kalau misalnya dalam beberapa hari ini murah, terlalu murah, nanti ada yang mahalnya. Nanti rata-ratanya akan dalam hal ini nih 2.400 nih. Ada lagi nih yang 4.000, ada lagi yang 23.000. Tergantung iklannya, makanya tergantung nanti ininya. Jadi total jumlah yang dibelanjakan untuk campaign iklan ini sudah sebesar 27 juta sekian, gitu ya. Menghasilkan 11.000 WA. Kalau dibagi 27 dibagi 11.000 ini keluarlah angka biaya per hasilnya atau CPR, biasanya cost per resultnya itu ya ini udah cukup murah lah ya, 2.400 gitu ya, 2.400 dapat leadnya 11.000 gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin tadi cara apa ada 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 karir pet kita ya di Tanur, terus ada coba kita lihat lagi. Ada karir pet, ada proyeksi income gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin untuk dapat yang tadi 30M itu kuantitinya 30.000 gitu ya. Artinya ada 30.000 transaksi gitu ya. Nah, kalau bayangin kalau teman-teman nggak pakai digital marketing, ya nggak pakai ngiklan, eh, nyari 30.000 orang tuh di mana gitu. Mungkin di sebanyak-banyaknya di phone book teman-teman tuh ya paling 1.000, 2.000, 5.000 orang gitu ya. Nah, 30.000 itu gimana caranya? 30.000 caranya ya ini kita gunakan media atau tools yang memungkinkan untuk iklan kita dilihat banyak orang nih, gitu ya. Bayangin 1 juta orang aja, saya baru dapat 11.000 WA. 1 juta orang lihat iklannya tampil di saat mereka scroll itu tampil di beranda mereka. Ada 1 juta orang tuh yang lihat. Tapi yang akhirnya tertarik, ngeklik, terus akhirnya menjadi lead karena dia masuk ke WA, lebih kurang 100.000 gitu ya. Sorry, 11.000. Dari 11.000 ini closing semua nggak? Udah pasti enggak gitu ya. Karena ini umroh itu apa mahal ya, puluhan juta ya. Beda dengan tadi yang saya bilang kalau saya dulu ngiklan retail ya, itu sehari bisa ngirim 10 paket, 20 paket gitu ya, karena harganya 100.000, 200.000, paling 300.000 gitu ya, itu sehari bisa closing puluhan gitu ya. Tapi karena ini harganya 20 juta, 30 jutaan, pasti yang closing nggak sebanyak itu. Kalau di retail saya rate closingnya bisa di atas 50% ya, dari 100 orang yang WA, ya kalau rate closingnya 50% berarti 50 orang yang closing gitu ya, itu udah cakep banget tuh gitu ya. Nah, kalau di umroh ya, di umroh di industri-industri yang memang apa perlu perlu follow up-nya panjang, tindak lanjut, orang belinya itu ngeluarin duitnya mikir panjang gitu ya, nggak sekaligus langsung ya, kalau belanja 100.000 udahlah closing langsung transfer gitu kan orang begitu kan. Tapi kalau misalnya kayak umroh atau otomotif gitu ya, orang beli motor, beli mobil, atau properti, atau apalah gitu ya, seminar-seminar yang harganya jutaan gitu ya, itu rate closingnya memang jauh lebih rendah gitu ya. Dalam hal ini eh, sekitar 1-2% gitu ya, teman-teman. 1-2%. Tapi 1-2% dari 11.000 banyak nggak? Lumayan ya, lumayan gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita nggak gunakan digital marketing ini, ya kalau cuma sekedar pengen jualan umroh sebulan dapat 5, 10 gitu ya, mungkin bisa dengan cara-cara konvensional gitu ya. Apalagi kalau teman-teman seorang yang termasuk public figure ya di wilayahnya, ya apakah ustadz atau ajengan atau kiai atau apa atau guru.
madrasah atau yang yang omongannya didengar oleh masyarakat sekitarnya, yuk ikut umroh bareng saya yuk gitu. Orang dengar gitu, mungkin bisa dapat lumayan banyak jamaahnya tiap bulan. Tapi kalau teman-teman secara profil gitu ya, bukan orang-orang yang seperti tadi saya sebut, ya mungkin salah satu peluangnya ya seperti ini, gitu ya. Teman-teman ngiklan dari banyak orang, nanti dari banyak orang 1-2% yang closing, gitu ya. Jadi ini eh, kalau di sosial media ini kita nawar-nawarin nih, yuk ikut umroh bareng saya. Artinya apa? Kontennya harus bagus, gitu ya. Kontennya harus menggoda sehingga orang mau klik, gitu ya. Terus antara konten nih kuncinya ya, sebenarnya simple dalam advertising online ya digital adalah seni ya mendeliver konten yang memang bagus, yang memang cocok dengan audiensnya yang pas, gitu ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman misalnya copywritingnya eh, mumpung orang tua Anda masih hidup dan mereka belum berangkat umroh, saat inilah kesempatan Anda untuk memberangkatkan mereka, gitu ya. Nah, kalau kontennya seperti itu, sasarannya, targetnya ke umur 40, 50, 60 tahun cocok nggak? Gitu ya, berarti orang tuanya udah umur berapa tuh gitu kan. Tapi kalau ditargetingnya ke umur 30 sampai 40, ya sampai 50 lah maksimal. Berarti kalau umur 50, kalau bedanya 20 tahun ya mungkin masih umur 70, orang tuanya masih oke lah ya. Nah, itu mungkin itu pas tuh copywritingnya kayak gitu. Gitu ya. Atau kalau misalnya copywritingnya kapan lagi berangkat umroh? Rumah sudah punya, mobil ada, usaha lancar, ya. eh, Usia siapa yang tahu gitu ya. Kira-kira kalau di arahannya tadi ke umur 30-40 pas nggak? Kurang pas, mereka masih berpikirnya lebih ke wah ini masih ngejar karir, orang anak-anak masih kecil gitu kan, masih ini atau pekerjaan lagi bagus-bagusnya karirnya gitu kan masih masih seperti itu. Tapi kalau ditujukan ke orang 40, 50, 60 tahun ke atas yang memang sudah karirnya udah mapan gitu kan, duitnya memang udah lumayan itu pas ngena gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya seni ya. Jadi eh, kalau di dalam marketing itu istilahnya kita harus mengenali marketnya dulu gitu ya. Dari market yang sudah kita profile, baru kita bikin kontennya. Kira-kira seperti itu. Jadi eh, kalau kita sudah menguasai itu, insya Allah iklan kita akan bagus, akan banyak yang ngelihat, yang ngeklik. Jadi istilahnya kita harus membikin atau membuat buyer persona ya. Buyer persona itu artinya kalau teman-teman pernah dengar, pernah belajar marketing itu udah pasti familiar. Buyer persona itu aja profiling calon atau targeting atau audiens yang kita target gitu ya. Sehingga dengan itu kita bisa membuat konten yang cocok untuk mereka gitu ya. Jadi misalnya kita bikin buyer persona nih. Buyer personanya tadi misalnya usianya 30 ya eh, baru misalnya namanya Abduh lah misalnya namanya Abduh usia 30-an di awal-awal karir, jenjang karir gitu ya. Sukses tingkat pendidikannya S1, S2 segala macam. Kita profile seperti itu, tinggal di perkotaan di mana misalnya. Nah, bayar personal itu kita bikin. Nah, setelah itu kita dapat, baru kita bikin konten, gitu ya. Kita bikin konten, baru nanti kita minta delivery kontennya sama Facebook, sama Instagram. Tolong delivery konten ini khusus untuk yang ini, gitu ya. Terus kita bikin profile bayar personal yang lain nih, yang tadi, yang beda lagi, yang mungkin ini tadi nih, yang cocok untuk isi umroh misalnya. Oke, berarti bayar personalnya karyawan staff biasa gitu kan, atau mungkin justru karyawan pabrik ya, yang gajinya masih UMR gitu kan. Nah, terus kita bikin kontennya eh, gaji UMR, mau umroh, bisa dong gitu kan. Nah, ikuti program isi umroh dan bla 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 gitu. Nah, itu kontennya untuk target audiens yang seperti itu. Jadi kuncinya sih memang di konten gitu ya. Karena untuk setting-settingannya itu sangat sederhana gitu ya. Simple tinggal klik-klik aja. Teman-teman udah bisa delivery iklannya. Yang penting tadi kontennya itu yang out of the box gitu ya. Yang kira-kira orang lain yang kalau teman-teman lihat iklan-iklan umroh, iklan haji itu kayak kayak apa sih? Mereka pasti kalau
saya riset ya, saya riset 90% lebih ya, bahkan 99% bahkan mendekati. Setiap saya lihat iklan umroh haji, mereka pasti iklannya eh, harga paket 20 jutaan, murah, hotelnya ini, pesawatnya ini, kayak gitu gitu ya. Yang ngedepankan apa fasilitas ininya gitu ya kan. Kadang-kadang orang ya udah kayak gitu semua sama, ya wes, ya ya wes sudah segitu gitu kan. Orang nggak 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 hook apa nggak tertarik gitu. Paling lihat oh iya tadi lihat juga kayak gitu. Tapi kalau dia ngeliat tadi kayak misalnya eh, Anda gajinya UMR mau umroh, headline-nya seperti orang akan, wih kok sesuai nih dengan dia gitu kan, dengan personalisasi dia. Wah ini orang akan baca seterusnya gitu kan. Apalagi penawarannya memang nanti kita bikin yang benar-benar menarik, yang benar-benar bisa direalisasikan dan eh, dalam arti kata selengeannya di sekarang ini, gue untung banyak gitu ya. Mereka merasa untung banyak pada saat itu, insya Allah akan mendatangkan lead yang banyak gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kawan-kawan sekalian, ada traffic yang gratisan, ada traffic yang berbayar, itu kita mainkan sesuai dengan eh, porsinya nanti gitu ya. Pada saat SEO dari website kita udah mulai bagus, udah mulai mendatangkan banyak traffic, nanti budget iklan biasanya saya udah mulai turunin tuh gitu ya. Apalagi kalau nanti traffic dari SEO-nya udah sama kayak traffic beriklan, ya udah kadang-kadang Google Ads-nya, Facebook Ads-nya udah saya matiin aja gitu kan, karena eh, kalau bisa datengin secara gratis ya soat gitu kan, lebih enak gitu. Tapi kalau kita, namanya kita dari sisi apa mindset pebisnis ya, semua semua channel kita mainin ya, selama itu menguntungkan ya kita mainin aja nggak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau kita masih baru-baru gitu ya, karena paid traffic ini memang fungsinya untuk percepatan ya, untuk percepatan, karena kadang-kadang eh, kita ya orang Indonesia lah ya, eh, nggak sabar gitu ya, pengen wah ini udah sebulan 2 bulan kok nggak ada yang closing closing gitu ya. Nah itu kadang-kadang membuat orang akhirnya berhenti gitu ya. Nah padahal kalau misalnya sabar mungkin sebentar lagi CEO-nya menghasilkan, wah udah enak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah jadi ini paid traffic. Nah ini contoh-contoh iklan ya, kalau teman-teman lihat gitu kan, bentuknya seperti ini, sangat terbatas ya. Ada yang eh, cuman 1 2 3 baris, ada yang cuman sebaris gitu ya. Kalau misalnya tergantung tampilnya di Instagram, di Facebook, terus di Instagram kan ada beranda, ada reel, ada apa. Nah, makanya nanti belajarnya apa yang kita bikin itu eh, ngehook gitu ya, apa istilahnya, membuat orang tertarik dulu. Yang penting 3 detik pertama tuh orang ngelihat iklan kita tuh, wah ya, nih langsung dia pengen baca lebih lanjut, pengen ngelihat lebih lanjut gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian terakhir teman-teman, eh, teman-teman nanti yang ikut proses Easy Umroh atau nanti Go IS, otomatis nanti menjadi IS-nya di Tanur juga sekaligus sebagai member di Abduh Warrior gitu ya. Abduh Warrior ini sekali lagi adalah support system yang kita bangun khusus untuk para agent yang ada di grup kami ya, di grupnya saya, grupnya Pak Arif dan seterusnya yang ada di Tanur gitu ya. Jadi sebagai member nanti otomatis mendapatkan bimbingan digital marketing yang seperti tadi saya sampaikan ya, juga fasilitas-fasilitas website, portal, Biolink ya, web Biolink SEO, dan ya kita ajarin caranya juga nanti ya. Jadi sebagian tadi yang saya praktekin itu adalah ya basic-basicnya lah ya, cara-cara yang dasar. Ya, nanti juga kita siapin 10 buah website SEO, namanya WSP, Web SEO Praktis, itu nanti kita optimasi bareng-bareng gitu ya. Ya semacam kayak marketplace lah jadinya gitu ya, bareng-bareng. Kenapa bareng-bareng berjamaah? Karena itu akan lebih cepat untuk kuat di Google gitu ya. Dibanding nanti kita cuma punya website satu sendirian kita ngerjainnya, itu pun kalau dikerjain kadang-kadang males, bosen gitu kan. Karena SEO ini pekerjaannya itu-itu aja gitu ya. Kerjanya bikin konten, bikin keyword, riset keyword, bikin konten, posting gitu ya, nanti optimasi, indexing,
segala macam nanti ya kadang-kadang membosankan kadang-kadang gitu ya. Tapi untungnya untuk SEO Google ini kita memang effortnya yang besar di awal gitu ya. 1 2 bulan, 1 2 3 bulan pertama, 6 bulan maksimal 1 tahun lah ya. Setelah itu websitenya kuat di Google, banyak trafficnya, itu kita tinggal sampai tahun-tahunan juga akan tetap mendatangkan traffic untuk kita. Jadi semacam aset lah yang kita bangun kalau di SEO gitu ya. Beda dengan kalau misalnya sosial media, teman-teman ya harus konsisten gitu ya. Kadang-kadang saya kurang konsisten kalau di sosial media. Eh, Kalau pas saya lagi rajin, saya bangun personal branding, bangun apa interaksi itu ya bagus, trafficnya bagus gitu ya. Tapi pada saat lagi datang malesnya ya udah. Pas pada saat mau ini lagi ya ngulang lagi dari yang nggak nol banget sih. Artinya yang ngulang lagi mesti dibangun lagi gitu. Kalau sosial media seperti itu tipenya. Karena algoritmanya ya memang seperti itu bacanya gitu ya. Jadi teman-teman ini sebagai fasilitas kalau teman-teman nanti bergabung jadi member Abdu, eh, apa jadi nggak perlu mikirin lagi wah konten tadi ya konten udah kita siapin juga gitu kan. Caranya gimana nanti kita ajarin, ada rekaman-rekaman yang sudah kita buat ya, teman-teman tinggal tonton ya. Memang eh, kalau yang masih awam artinya belum pernah beriklan, belum pernah kenal apa itu website SEO ya, ya lumayan challenging ya untuk belajarnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman end of mind-nya tadi sudah lihat ya, apa namanya, proyeksi income yang kita bisa dapetin ya seharusnya eh, ya worth it lah ya untuk di effort yang kita usahakan ya, yang kita kejar, kita usahakan itu untuk mendapatkan hal-hal tersebut gitu ya. Apalagi di umroh ini, di haji ini kita selain mendapatkan benefit secara finansial, lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita juga akan mendapatkan eh, kebaikan ya, kebaikan dunia dan akhirat ya, pahala juga yang bahkan ada beberapa pahala itu yang mengalir terus gitu ya. Karena kalau kita eh, menunjuki orang suatu kebaikan, orang itu mengerjakan, kita akan mendapatkan juga. Kita ngajak orang berangkat umroh, berangkat haji, mereka berangkat, kita layani, kita juga mendapatkan pahalanya gitu ya. Apalagi kalau kita seperti ini nih, kita nanti ngajak orang, kita cemplungin ke Abdu belajar gitu, ilmu bermanfaat gitu ya, mereka bisa mendapatkan banyak kebaikan, itu juga menjadi pahala bahkan yang mengalir terus gitu ya. Karena salah satu pahala yang pada saat kita sudah meninggal gitu ya, yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, kira-kira itu teman-teman materinya pada malam hari ini ya. Lebih kurang sudah 2 jam. Sudah lebih kurang 2 jam, baik dari sisi program Easy Umrohnya sudah saya sampaikan, dan secara digital marketing secara garis besar ya, apa-apa yang akan teman-teman akan dapatkan dan pelajari di Abdu itu juga udah lebih kurang saya demokan lah ya tadi ya, saya demokan sedikit. Nanti kita akan sama-sama belajar. Kira-kira seperti itu. Monggo kalau 1 2 pertanyaan mungkin ya, baru baru nanti kita. Oke, di kolom chat saya baca dari bawah. Untuk sub agen, apakah juga otomatis menjadi membernya Abdul Warrior? Untuk sub agen, secara resmi belum ya. Tapi kan sub agen juga sering saya libatkan pada saat mentoring ya. Saat mentoring tetap kita kasih bimbingan ya, kasih mentoring juga, gitu ya. Dan tools-toolsnya teman-teman juga saya kasih gitu ya. Tapi saya lihat juga masih banyak yang belum aktif tuh ya. Saya lihat dari akun-akunnya baru 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 register, belum posting, belum apa gitu ya. Mungkin bisa lebih dimanfaatkan lagi gitu ya. Terus kapan kita mulai dan dikasih akses ke 10 website SEO? Pak Roni, Pak Roni ini sudah member ya kalau nggak salah ya di Abdul. Kayaknya kan udah di share ya Pak di tele. Oh enggak. Oke, nanti saya share di grup ya Pak ya, aksesnya ya. Kalau kita udah gabung di Tiara, apakah sama? Tiara nih Mbak Zulfa ya kalau nggak salah ya. Kalau Tiaranya Mbak Zulfa otomatis sama ya, otomatis sudah tergabung juga di Abduh gitu ya. Jadi ada beberapa tim saya juga yang emang secara knowledge dia
punya gitu ya. Jadi bikin mentoring sendiri gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita nanti ikut juga di di abduhnya gitu ya. Budget per hari rata-rata berapa Pak untuk iklan? Eh, Tadi berapa ya? Tadi saya lihat itu tadi ada yang 70.000, ada yang 100.000. Eh, Tergantung ya, tergantung iklannya. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih cepat gitu ya, pengen lebih cepat, karena kan kita ini eh, ujurnya lumayan ya besar ya, 3 juta per jamaah. Kalau yang sudah agent, untuk sub agen kita kasih 2 juta. Ini kan ya prinsip umum ya, prinsip umum ya. Kalau mau dapat ikan yang besar ya berarti pancingnya juga umpannya harus besar gitu kan. Karena gini, eh, di iklan ini kita dapat data ya, kita dapat data dan nanti kalau datanya udah banyak itu nanti berlaku hukum rata-rata. Secara statistik akan terbentuk statistiknya terjadi hukum rata-rata. Misalnya kalau tadi 100 closing satu atau dua, 1 2% ya. Tapi kalau teman-teman dapetin 100-nya dalam 1 bulan, momentumnya nggak kebangun, nggak kebentuk gitu loh. Terlalu panjang, terlalu lama. Nah, makanya saran saya ya paling tidak teman-teman ngiklan di 50.000 sampai 100.000 sehari. Kalau memang pengen cepat merasakan closing-closingannya hasilnya. Kira-kira gitu Pak ya. Eh, Kopdar di Jakarta kapan? Eh, Sebenarnya kita sering ya ngadain kopdar di kantor gitu ya. Tapi kalau memang untuk acara kopdar itu dulu kita adain bulan terakhir bulan apa ya? Mei apa Juni gitu Pak ya di Depok ya. Di Jabodetabek ini kita rencana mau ngadain seminar ya, seminar akbar di September tanggal 1 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut gitu ya. Berbayar tentunya karena kita menggunakan fasilitas hotel gitu ya, terus ada room room meetingnya, ada makan siangnya juga, tapi ya terjangkau lah 100.000 per pax gitu ya, Insya Allah terjangkau. Oke, selanjutnya ada lagi, tergantung minimal 3. Oke, nih Pak Masud udah bantu jawab tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak. Pak Haji Aidil, Ya, pertanyaan terakhir dari Yusuf. Nah, dari bahan-bahan yang tadi dijelaskan tuh sangat konkret sekali ya Pak ya. mm, Baik personal branding ataupun cara mencari anggota seperti itu kan. Di tengah-tengah mungkin ada saingan lain yang saya pernah lihat juga itu di media sosial ada umroh backpacker, ada juga umroh mandiri begitu dengan segala resikonya kan, walaupun murah, tapi kita tidak tahu kalau misalkan di sana tertolak atau bagaimana gitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah keunggulan di isi umroh itu dalam apa namanya bukan bridging ya, apa istilahnya saingan ya dengan orang yang sudah pengalaman ke sana bolak-balik dengan orang yang non pengalaman gitu, karena visa umroh itu di medsos itu kan berbagai macam harga gitu ya Pak Haji ya, mm, begitu menawarkan dengan jasa-jasanya, apalagi ada promo kereta gratis ini dari Jeddah ke Mekah seperti itu kan, mm, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga itu pertanyaan pertama. Pernyataan kedua adalah di antara jamaah-jamaah yang ada ini kan tentunya mereka ingin berangkat umroh ke sana itu adalah modal satu keyakinan, dan juga walaupun misalkan secara finansial mereka belum cukup mampu kuat seperti itu kan. Nah, adakah solusi yang konkret ya, ataupun misalkan kalau nanti jadi anggota oh nggak berangkat bulan ini ya, jadi artinya ada silaturahmi berkepanjangan seperti itu kan, kalau nggak ngejar bulan ini apakah ada solusi konkret begitu kan, karena tadi saya mendengar dari Pak Haji Aidil juga ada beberapa pedagang juga yang ingin niat umroh, salah satu niat suci begitu kan ke sana
Sehingga kita itu ke sana selain berniagakan diri kepada Allah Sang Kholik begitu kan, juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ziarah yang utama begitu kan. Gitu Pak Oke. Haji. Pertanyaannya, Juga program Maulid Umroh begitu Pak. Ya, oke cukup mungkin ya pertanyaannya, keunggulan konkret itu apa di isi work ini dengan saingan-saingan lain yang memang mereka juga ingin apa namanya mencari anggota. Terus yang kedua apa solusi bagi golongan ekonomi lemah begitu. Seperti itu oke, Pak baik, Haji. saya tangkap pertanyaannya ya. Jadi ini mungkin Ya, dua pertanyaan sekaligus saya jawab dengan satu jawaban nih, gitu ya. Jadi solusi konkret yang kita iya Pak tawarkan Haji. oleh Tanur Siap. adalah Easy Umroh tadi, gitu ya. Easy Umroh ini ya eh, hanya satu-satunya program yang saya tahu memang menjadi solusi untuk saudara-saudara kita umat Islam di Indonesia yang kalangan ekonominya masih eh, marginal, ya, menengah ke bawah, gitu ya. Karena dengan Easy Umroh ini tadi mungkin saya sedikit ulang, cukup dengan DP 1.750 udah bisa langsung berangkat, gitu ya, asal disetujui pembiayaannya oleh Amitra, gitu ya. Dan Amin. dari sisi apa DP-nya yang menjadi kendala kan kalau program biasa langsung ke Amitra 20%. Itu cukup lumayan besar ya, 7-8 jutaan. Nah, di program Easy Umroh ini kita subsidi sehingga DP-nya cukup 1,7, 1.750 gitu ya. Ya, Kemudian namanya marginal ya, ekonominya masih ya secara ini masih berjuang lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau mau ditambah dengan cicilan, tentu lebih berat ekonominya kan jadinya kan. Nah, ini kita kasih solusi, nggak perlu cicil dari kantong sendiri, tapi asal mau ikhtiar, mau bersiar, ya. Jadi ikut bersiar bersama kami, mensiarkan apa, menawarkan paket-paket program umroh yang ada di Tanur, dan targetnya juga terendah, ya. Ini udah rendah banget, satu per jamaah per bulan, satu jamaah per bulan, gitu ya. Jadi itu udah paling rendah di muka bumi deh. Kalau di bawahnya kan nol tuh iya, kan. Kalau iya, nol sangat berarti nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, gitu ya. Nah, betul betul. terus pendorongnya biar semangat nih. Kalau selesai programnya, isi umroh itu targetnya 12 jamaah, itu dapat bonus cash belasan juta rupiah, gitu. Nah, ini Luar biasa. solusi untuk pertanyaan tadi, solusi apa yang konkret nih untuk saudara-saudara kita yang penghasilannya masih ya UMR lah, UMR kata sedikit gitu ya, gitu. Nah, jadi ini solusi yang konkret gitu ya. Tapi kalau misalnya memang eh, untuk 1.750 DP aja nggak mau atau nggak sanggup, ya kita susah juga untuk ngebantu gitu ya. Atau Iya, mungkin nanti juga teman-teman ada tuh tim kami yang bantu nih, ya udahlah, eh 150-nya kami talangi dulu kata izin saya ke calon jamaahnya. Tapi asal nanti benar-benar setelah pulang atau setelah daftar siar gitu ya. Gitu iya, seperti itu. Nanti setelah siar baru dia punya penghasilan, baru eh, dikembalikan tuh DP-nya, dibalikin gitu istilahnya kayak gitu. Tanpa eh, secara ini aja, secara IS kita tuh secara ini aja nggak, kalaupun nggak dibalikin ya sudahlah diiklasan gitu kan. Nah, tapi gini, dengan solusi Easy Umroh ini artinya apa? Kita sudah bermain tadi terkait dengan kompetitor ya, yang saingan dengan travel-travel iya, lain, gitu, betul. Iya, yang mencari apa, yang mencari agent juga gitu kan. Kita iya, ini bermain yang namanya tadi saya sempat jelaskan, ini bukan blue ocean lagi, tapi sudah white ocean. Kita main sendiri nih di segmen ini, segmen yang menggarap orang-orang yang belum punya duitnya, belum punya tabungan cukup untuk beli paket umrohnya. Rata-rata hampir bisa dibilang 100% minus Tanur itu target market mereka semuanya adalah orang-orang yang punya duit, yang mampu beli paketnya, iya, itu enggak? Gitu ya. Semurah-murahnya iya, mereka jual, katanya ini saya paling memfasilitasi biar orang bisa berangkat umroh. Semurah-murahnya tetap dia harus punya duit berapa paling paket yang paling murah? 17, 18 juta
ya berarti kan harus punya duit 18 juta dulu orangnya, gitu kan? Iya, Sedangkan orang ada. yang tadi saya bilang yang eh, Hmm, dalam kebutuhan sehari-hari aja masih berjuang, boro-boro untuk nabung sampai belasan juta ya untuk memenuhi kebutuhan aja masih berjuang, kan impossible untuk mereka, gitu kan? iya, Semurah-murahnya mereka membuat paket umrohnya, gitu kan, dengan fasilitas yang tentunya menyesuaikan. Nah, kita saat ini ya, saya belum pernah lihat yang travel lain adalah satu-satunya yang kalau dari sisi saya sebagai marketer gitu ya, sebagai memang yang basic saya sebagai marketer melihat ini, wah ini luar biasa Tanur, punya kolam yang justru sangat besar, lautan ya, yang iya. yang ikan hiunya nggak ada, cuman kita doang gitu. Kita doang Tapi yang bukan bukan ikan dalam kolam, Pak Haji. iya, bukan ikan dalam kolam tapi samudra. Kita punya target apa maksudnya punya yang di luar 0,4% tadi yang secara stagnan saat ini tiap tahunnya berangkat itu cuma 0,4% dari umat Islam di seluruh Indonesia. Sisanya ratusan juta gitu kan. Nah, jadi seperti itu Pak. Kalau pertanyaannya Iya, solusi konkretnya apa, terus bersaing dengan yang lain bagaimana? Ya kita nggak ada saingan di iya, sini gitu ya. Untuk di Easy iya, Umroh ini kita nggak ada saingan gitu. iya. Berarti artinya lintas begitu ya, Pak ya, Pak Haji ya. Betul Pak sekali. Haji tinggal di Cinere ya, Pak Haji? Saya di Gandul Pak tepatnya. Oh, di Gandul. Kebetulan suka silaturahmi juga saya ke Cinere itu ke Oh, Bapak di mana? pesantrennya Rahmat Sarip yang di Oke. Cinere itu. Kalau saya sih dari Jawa Barat, Pak Haji. Oh, di Jawa Barat. Iya, dari Cianjur saya. Ya, mungkin nanti insya Allah silaturahmi ya Pak Haji ya. Insya Allah boleh Ya, janjian. makasih Pak Haji. Ya, Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lainnya mengenai persiapan seperti paspor, visa, siswa dan lain-lain. Kalau untuk paspor kembali ke masing-masing jamaah ya Pak Fajar ya. Paspor tentunya jamaah yang harus datang gitu karena nanti untuk bikin harus foto, harus klarifikasi data segala macam. Yang nanti tentunya IS-nya ya, IS-nya tanggung jawabnya juga untuk membersamai gitu ya selama proses dari pendaftaran, memberi informasi yang benar gitu kan. Nanti mendampingi juga untuk apa manasik bahkan sampai nanti pada saat keberangkatan mungkin mendampingi sampai di bandara itu tugasnya IS atau agent ya normal lah ya mereka kita IS mendapat ujro yang besar tentu pelayanannya juga harus maksimal untuk jamaahnya. Sedangkan visa, Siskopatu dan lain-lain itu sudah urusan travel gitu ya. Yang penting nanti paspornya sudah ada, diserahkan kira-kira paling telat 2 minggu lah ya, 2 minggu sebelum keberangkatan itu harus sudah selesai paspornya. Eh, Visa umroh. Oh iya Pak Haji, kalau terkait paspor itu ke Arab Saudi harus dua Ya, nama atau untuk tiga umroh minimal 2 suku umroh? kata gitu ya. Oh iya, saya kebetulan sudah ready paspornya gitu Pak Haji. Aman kalau sudah ready nanti tinggal daftar, tinggal Iya, berdasarkan itu dibikinin visanya. Visa umroh itu maksudnya gimana sistemnya? Sistemnya visa itu akan di kita Mas. yang buat ya, Tanur itu sebagai provider visa juga. Jadi teman-teman bahkan kita bisa bikinin visa misalnya jamaah dari Singapura, dari Malaysia gitu ya. Tempo hari kita berangkatin jamaah dari Timur Timur karena kita provider visa kita bisa membuatkan visa untuk jamaah gitu ya prosedurnya. Apakah boleh mendaftar jadi IS tapi menunda keberangkatan dan memprioritaskan untuk mencari jamaah? Pada prinsipnya keinginan dari Pak Reza sebagai CEO sebenarnya beliau menginginkan kita dulu yang berangkat baru kita syiar gitu ya. Tapi secara praktek ya nggak masalah sih sebenarnya ya kalau teman-teman masih pengen berangkatnya nanti-nanti gitu ya. Yang penting mau syiar dulu nggak masalah juga ya. Oke, sudah 22-21 kira-kira kalau memang udah dirasa cukup gitu ya mungkin eh, teman-teman yang ah, sorry tenggorokan ini dari tadi kok gatel terus yang memang berniat mau mengazamkan niatnya terutama untuk yang langsung mau berangkat dan mau juga bersiar
Monggo silakan langsung daftar ke pengundangnya masing-masing atau teman-teman yang ada di grup, tinggal cek di grupnya siapa adminnya, tinggal ditanyakan, Pak saya mau berangkat, saya mau ikut isi umroh atau saya mau ikut bersiar, silakan monggo, gitu ya. Selain DP 150, biaya apa lagi yang harus diberangkat sebelum berangkat? Oke, sekarang ada kewajiban untuk vaksin meningitis, gitu ya. Vaksin meningitis itu biayanya sekitar 300-an, 370, 380 lah lebih kurang. Kemudian ya, kemudian tentunya yang perlu disiapkan juga keperluan pribadi gitu ya. Sama paspor. Kalau belum punya paspor, teman-teman biayanya di luar harga paket gitu ya, Pak SNR gitu ya. Jadi itu biaya yang lain ya. Nanti juga tentunya teman-teman perlu bekal ya di sana mungkin untuk mau beli apa gitu kan atau mau beli oleh-oleh gitu ya. Nanti mau jajan di sana ya perlu ada bekal juga selain biaya umrohnya gitu ya. Dan kalau teman-teman yang dari daerah khusus isi umroh ini kan startingnya hanya aja dari Jakarta ya, keberangkatannya. Berarti untuk dari sorry, untuk dari daerah ke Jakartanya itu di luar harga paket. Seperti itu ya, Pak Esener ya. Oke, cukup ya. Sekali lagi, bisa langsung ke yang mengundang. Visa sudah include biayanya. Ya, visa, Cisco Patu, tiket PP-nya, hotel, cateringnya atau makannya, terus transportasi lokalnya, bis apa segala macam, handling, apalagi itu udah masuk semua. Biaya mutawif, ETL, terus apalagi udah di situ semua, asuransi perjalanan itu udah include dalam biaya keberangkatan gitu ya. Yang exclude tadi seperti saya sebut ya, vaksin, kebutuhan pribadi, kelebihan bagasi kalau teman-teman belanja di sana nanti bagasinya numpuk itu di luar, exclude tuh di luar biaya keberangkatan gitu ya, sama paspor gitu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih sudah membersamai sampai ujung Zoom ini. Masih ada lebih kurang 47 orang. Alhamdulillah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang tadi sekali lagi mengazamkan niatnya untuk berangkat dan juga ikut bersiar, monggo silakan hubungi yang mengundang atau admin di grupnya masing-masing. Eh, Intinya, teman-teman, umroh itu memang selalu disampaikan umroh haji bagi hanya yang mampu, gitu ya. Tapi lebih tepatnya lagi, orang yang bisa berangkat haji, berangkat umroh itu adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang terpanggil, sehingga pantaskanlah diri kita agar dipanggil, agar menjadi mampu. Kalau kita sudah dipanggil, insya Allah eh, jalannya itu pasti ada aja. Allah yang akan mencarikan jalannya, mencarikan dananya, meluangkan waktu kita, menguatkan fisik kita gitu ya. Itu yang perlu kita lakukan adalah kita menguatkan, meluruskan niat, mengazamkan niat, kemudian ikhtiar sekuatnya ya. eh, Buktikan bahwa memang kita niatnya kuat dan mengazamkan niat. Salah satunya adalah teman-teman bisa ikut program ini ya, bayar DP-nya, daftar, bikin paspor, insya Allah akan jalannya akan dilapangkan untuk bisa eh, me- apa, melapangkan jalan kita untuk bisa dipanggil ke Baitullah. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi atas segala kesalahan dalam penyampaian, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ini baik. hostnya mana nih? Ketemu lagi nanti di Ya, webinar atau mentoring selanjutnya ya teman-teman ya. Makasih siap. banyak Pak Adil, ilmunya daging nih. Mm-mm. Wes, terima kasih Pak. Daging banget Pak, Sama-sama. apalagi Facebook Ads segala macam tuh. Iya, Awam tapi
kayak baru kali ini dapat yang masuk nih. Siap. Langsung bergabung Pak kalau gitu Pak. Jangan sampai apa kadang-kadang kita eh, setelah 1 2 hari tadinya semangat nanti nggak semangat lagi. Itu Oh, Pak ya. problemnya ini Mudah-mudahan sih Pak. langkah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa Amin. sampai ke Baitullah dengan Amin. segala kekurangan yang kita ada saat ini dilapangkan jalan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nanti rekaman kita share di grup ya. Kita Baik, tutup Pak. ya. Siap. Terima kasih Pak Adil. Dulu sama-sama semuanya. Ini nanti form untuk saya ada 11 orang nih Pak Haji. Ya, Nanti saya Pak. direct ke adminnya atau ke Bapak langsung ya. Bapak di grup mana ya? Saya di invite oleh Pak Mas'ud. Oke, nanti ke Pak Masud. Pak Masud, saya mau daftar nih, ada tim, ada orang 11 nih, mau dibantu gitu ya. Nanti Pak Masud yang akan Ya, mudah-mudahan bantu pada gitu ya. ya, ya. Oke, Gitu. Pak. Ya, Pak Masud hadir nggak nih di itu notis ya. Pak Mas'ud kemana nih suaranya? Di grup 5 ya, Pak. Halo, Halo, siap hadir Pak. Nah, Pak Masud, dibantu ya, Pak. Ya, iya siap. kabar Pak Pak Mas'ud. Pak Andi, Pak Andi ya. Iya, Pak Jo Yusuf atau Pak saya Andi? nama Yusuf tapi Anjo di Oh, itunya Pak akunnya. Yusuf tinggal cari satu lagi itu udah selesai 12 tuh Pak. Kalau sudah ada 11. Iya, baru Gitu. kemarin teleponan itu kan. Ya, Ya udah oke. katanya kalau misalkan ini mana formulirnya? Oh iya, Oke. gitu Pak kan. Masud dibantu ya, Pak. Ya, Pak. Komplit, Pak. Oke, kalau gitu. Sebenarnya sih saya mau aja ngobrol-ngobrol lagi, cuman gatel banget itu tenggorokan ya. Tadi mau minum Ya Pak obat Haji, ya. Saya istirahat close saya ya. dulu Pak Haji. Ya siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.